Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yandri Utama. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membangun dua jenis topologi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, nanti kita akan membuat topologi star menggunakan IP statik. Dan yang kedua, kita akan membuat topologi bus menggunakan IP DHCP. Mari langsung saja kita mulai video tutorialnya. Untuk teman-teman semuanya yang belum memiliki aplikasi Cisco Packet Tracer, saya sudah membuat video tutorialnya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tonton video saya yang satunya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan awal untuk aplikasi Cisco Packet Tracer-nya nih teman-teman semuanya. Pada bagian kiri bawah, inilah dia nanti tools atau alat ataupun juga perangkat yang akan kita gunakan dalam membangun topologi jaringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kita akan membuat topologi star menggunakan IP statik teman-teman. Baik, jadi perangkat yang harus kita siapkan yaitu adalah switch dan juga PC atau laptop nih teman-teman. Jadi yang pertama kita siapkan dulu switchnya di sini, lalu kita tambahkan PC atau laptopnya. Di sini saya menggunakan 3 PC dan juga 2 laptop nih teman-teman. Oke, setelah kita menyiapkan perangkatnya, lalu kita sambungkan tiap-tiap perangkat ini ke switchnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mengapa disebut dengan topologi star ya? Jadi setahu saya, mengapa disebut dengan topologi star, yaitu karena bentuk dari topologinya nih teman-teman, yang membentuk seperti bintang. Dan bersumber pada satu switch, yang nantinya switch ini teman-teman kita ibaratkan sebagai kantor pos. Jadi PC-PC ini atau laptopnya kita ibaratkan sebagai rumah. Nah, gunaan daripada switch ini nantinya yaitu adalah untuk mengantarkan surat daripada rumah satu ke rumah yang lainnya. Nah, seperti itu analoginya nih teman-teman semuanya. Nah, apabila sudah seperti ini, apakah sudah? Belum ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi IP nih teman-teman semuanya. Jadi IP ini bisa kita bilang alamat daripada PC 1, PC 2, PC 3, laptop 1, dan laptop 2. Jadi kegunaan dari IP ini sendiri yaitu adalah alamat nih teman-teman semuanya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, jika kita ingin mengantarkan satu surat dari rumah satu ke rumah yang lain, kita harus tahu dulu nih teman-teman semuanya di mana alamatnya berada. Nah, paham ya teman-teman semuanya? Baiklah, langsung saja kita mulai untuk konfigurasi jaringannya. Kita mulai daripada PC 1 terlebih dahulu. Di sini, teman-teman bisa klik satu kali pada PC, lalu pergi ke bagian desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita pilih yang statik nih teman-teman semuanya. Teman-teman di sini bisa ketikkan 192.168.100.1. Nah, di sini kita menggunakan IP kelas C ya teman-teman semuanya. Lalu bisa lanjut, kita tekan enter. Nah, ini sudah ya teman-teman konfigurasi pada laptop atau PC yang pertama ini. Jadi kita langsung close saja dan lakukan hal yang sama pada PC dan laptop yang lainnya.
Tetapi catatannya, untuk angka ujung yaitu 1 ini tidak boleh sama nih teman-teman. Jadi kita harus ganti dengan angka berapapun selain 1. Begitupun dengan PC yang lainnya nanti. Karena apa? Karena tidak mungkin ada 2 rumah dengan 1 alamat yang sama nih teman-teman. Oke, di sini kita lakukan hal yang sama pada PC-PC yang lainnya. Baiklah, di sini kita sudah selesai melakukan nambahan alamat IP pada masing-masing PC dan juga laptop yang sudah kita siapkan tadi. Jadi, apakah sudah nih? Ya, tentu sudah teman-teman. Bagaimana cara kita untuk mengecek bahwasanya PC-PC ini sudah terhubung satu sama lain melalui switch? Caranya, teman-teman bisa klik icon amplop yang ada di pojok kiri atas ini, klik sekali, pencet pada PC atau laptopnya, lalu arahkan kepada perangkatnya yang lain teman-teman. Contohnya di sini saya ingin mengirim pada laptop 2 di sini. Kita coba. Nah, untuk melihat indikasi berhasil atau tidaknya, di sini teman-teman, pada bagian ini ada tulisan successful, yang mana artinya surat yang kita kirim daripada PC1 ini tadi telah sampai kepada laptop 2 teman-teman. Artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Ada lagi tidak bang cara untuk mengecek bahwasannya konfigurasi kita berhasil? Ada teman-teman. Bisa menggunakan yang namanya command prompt di sini. Teman-teman bisa klik pada PC1 ini ataupun di manalah. Bisa klik 1 kali, lalu masuk ke command prompt. Kita bisa ketikkan ping 192.168.100.5. Nah, yang mana alamat ini adalah alamat daripada PC4 nih teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, di sini muncul reply from 192.168.100.5 yang artinya konfigurasi kita antara PC1 dengan PC5 ini dia berhasil teman-teman. Oke. Mungkin cukup seperti itu nih teman-teman untuk konfigurasi alamat IP pada topologi star. Selanjutnya kita akan mencoba membuat yang namanya topologi bus dengan menggunakan IP DHCP nih teman-teman semuanya. Baik, kita geser ke samping ya. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pembuatan topologi busnya nih teman-teman. Apa saja yang harus kita siapkan? Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya switch berjumlah 3. Lalu kita butuh yang namanya PC atau laptop. Lalu kita butuh yang namanya satu server teman-teman. Oke. Jika sudah, saatnya kita menghubungkan daripada perangkat-perangkat ini nih teman-teman semuanya. Kita hubungkan switch dengan switchnya. Lalu dari switch ke komputer atau PC-nya. Lalu dari server ke switch. Oke, apakah
ini sudah berhasil tersambung? Belum teman-teman. Sama seperti topologi star tadi, kita harus melakukan yang namanya konfigurasi terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara melakukan konfigurasi IP DHCP pada topologi bus? Caranya, yang pertama, kita masuk pada server, lalu pergi ke desktop, ke IP configuration. Sini kita pilih yang namanya IP nih teman-teman. IP statisnya kita isi 192.168.100.1. Lalu kita enter. Selanjutnya kita pergi ke menu service nih teman-teman. Service. Lalu kita pergi ke DHCP. Ini ya teman-teman. DHCP, klik. Lalu service-nya kita on-kan. Nah, lalu pada bagian start IP address ini kita masukkan mulai dari 2. Set. Lalu kita pencet save. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa lakukan konfigurasi pada PC-nya nih teman-teman. Masuk ke desktop, lalu kita klik DHCP. Nah, di sini dia langsung mengisi IP secara otomatis nih teman-teman semuanya. Lakukan hal yang sama kepada PC yang lainnya. Nah, sudah terisi juga nih teman-teman semuanya. Lalu sekarang coba kita cek apakah konfigurasi kita sudah berhasil. Kita coba mengirim pesan ya teman-teman. Kita coba ping daripada server menuju PC yang paling ujung. Apakah berhasil? Ya, di sini successful, yang artinya konfigurasi kita berhasil nih teman-teman. Kita coba sekarang dari PC menuju ke PC juga. Apakah berhasil? Ya, di sini juga berhasil nih teman-teman. Mana? Artinya di sini konfigurasi kita telah berhasil menggunakan IP DHCP nih teman-teman semuanya. Nah, itulah dia tadi 2 konfigurasi melalui 2 topologi yang berbeda. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan, jika teman-teman semuanya masih ada yang belum paham, boleh komen ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.